Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa ya. Walaupun kita sudah masuk di dalam zaman new normal life ya, tetapi kita tetap semangat ya. Tuhan itu menyertai kita dimanapun kita ada. Bapak Ibu kalau bisa saya mau terangkan satu-satu, kayaknya wah luar biasa itu pertolongan-pertolongan Tuhan. Nah, kalau saya ditolong Tuhan, pasti Bapak Ibu juga. Amin. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian. Menyembah Tuhan itu adalah tempat yang paling enak, yang paling luar biasa, yang paling nyaman, yang kita perlu, yang memuaskan jiwa dahaga kita. Baiklah, kita mau memuji Dia, menyembah Dia di pagi hari ini, mengagungkan namanya. Seperti biasa pagi-pagi kita menyanyi dan memuliakan namanya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Dia Allah yang Maha Kudus, yang layak disembah. Kasih Bang. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah
yang ada di dalam surga. Pagi ini Tuhan, kami menyatukan hati. Kami bersama-sama umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, yang ada di rumah, yang ada mungkin ada di tempat ini atau di mana saja mereka ada Tuhan. Saat ini pagi ini kami mau menyanjung dan meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau saja yang layak kami agung-agungkan. Karena hanya Engkau saja yang layak kami mulia-muliakan. Tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain selain Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi kekasih hidup kami, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, Allah yang menjadi tempat pernaungan kami, Allah yang selalu memberkati kami hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, detik demi detik. Saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu karena setiap kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar mengasihi Engkau lebih lagi. Walaupun di tengah situasi dunia yang mungkin saat ini tidak membuat kami nyaman, membuat kami khawatir, membuat kami cemas, membuat kami takut, tetapi kami percaya Engkau katakan bahwa tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada Engkau, ada Tuhan Yesus yang kami percaya menjaga dan melindungi kami. Saat ini Tuhan, acara ibadah online pada pagi hari ini, Gereja Sidang Jemaat Allah El Shaddai Banyumanik, kami mau pertaruhkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ambil acara, Engkau yang ambil alih segalanya, termasuk anak-anak-Mu yang ada dimanapun mereka ada. Waktu mereka percaya kepadamu, waktu mereka mendengar suara-Mu, waktu mereka memuji Engkau Tuhan, maka mujizat-Mu terjadi saat itu juga bagi hidup mereka. Mereka selalu diberkati, mereka bertambah-tambah berkat, mereka bertambah sukacita, dan mereka bertambah iman di dalam Engkau. Kami mau belajar tentang kasih dan setia-Mu. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami mau nyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan bahwa bagaikan air yang disiram kepada kami, begitulah Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami, menyegarkan hidup kami, memuaskan dahaga kami. Kami mau dibawa masuk lebih dalam kepadamu, biar kami percaya sampai akhir hidup kami tetap percaya kepada nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan air yang disirami tanah yang gersang di dalam hati kami Tuhan, kami mau menjadi subur, kami mau firman-Mu bertumbuh lebat di dalam hidup kami, bahkan berbuah-buah yang banyak. Kami mau bersuka cita pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang di rumah boleh tepuk tangan loh ya. Oke, beri kemuliaan pada Tuhan. Jangan lupa senyum. Kalau ada anaknya kanan kiri, Denny atau Mami ya. Oke ya. Ada kakak adik, semua kasih senyum yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan.
kalau udah selesai nyanyi aja lagu ini biar hati tambah senang dan sukacita. Baiklah, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik suara Tuhan, pelajari baik-baik apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti saya mengundang Bapak Pendeta Ate Sugianto akan ke depan dan akan memberikan kita firman yang meneguhkan hidup kita. Haleluya. Semangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Amen. Sampai jumpa lagi minggu depan, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah diberkati oleh pujian yang dibawakan oleh worship leader, sangat diurapi Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman atau renungan firman yang akan kita terima pada pagi hari ini adalah iman yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saya ambil di dalam kitab Markus pasal yang keempat, pasal yang ke-10 ayat ke-46 sampai 52 Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menyembuhkan Bartemius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang menyelamatkan. Saya garis bawahi dalam ayat ke-52, dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada amin? Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Memang kata iman ini ditaruh di ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kehidupan Bartemius dimulai dari iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman itu bekerja untuk menyelamatkan. Amin. Ketika dia dengar Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, mulailah imannya bekerja. Iman menyelamatkan. Ada amin? Iman menyelamatkan dari kelemahan-kelemahan fisik Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya iman menyembuhkan. Amin? Iman kepada Yesus yang pastinya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman menyelamatkan dari kekurangan-kekurangan finansial, ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya iman kepada Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita lihat di dalam kisah hidup Bartemius Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, iman menyelamatkan dari kebinasaan atau neraka yang kekal. Iman membawa kita kepada hidup yang kekal Bapak Ibu.
hidup di surga yang mulia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah kehidupan Bartemius di ayat yang ke-52 dimulai dari iman, Bapak Ibu Saudaraku. Coba Bapak Ibu baca di ayat yang ke-47 dulu. Ketika didengar, Bapak Ibu ingat, ketika didengar, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, yang pastinya pendengaran dari firman Tuhan. Ketika didengarnya imannya timbul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dimulai dari iman. Tanpa iman Bartemius bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Amin. Tanpa iman Bartemius tidak terkenal. Tanpa iman Bartemius tidak tercatat di dalam 3 kitab Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru karena iman namanya tercatat. Amin. Namanya abadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan nggak ketika dia tanpa iman? Tidak mungkin penulis Markus, Lukas dan Matius, dia tidak akan menulis seorang yang tidak mempunyai iman, Bapak Ibu. No, Bartemius tidak akan tertulis, Bapak Ibu. Tapi Bartemius memulai hidupnya yang baru dengan iman kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, teladan apa yang menjadi contoh dalam kehidupan Bartemius? Bukan masa lalunya, tapi imannya ke depan, Bapak Ibu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk memelihara iman kita. Jagalah iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan percayalah, iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan menyelamatkan. Amin. Menyelamatkan dari keadaan kekurangan, kelemahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan keluar karena iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada masa depan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Yang pertama, ayat yang ke-47 tadi saya bacakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Bapak Ibu. Yang pertama, kata mulailah ini mengacu kepada respon. Amin. Respon itu menanggapi atau memberi tanggapan untuk mempercayai apa yang didengarnya. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, respon atau tanggapan untuk mempercayai apa yang didengar. Kalau Yesus itu dapat menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada amin? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia dengar dari orang-orang yang ada berkerumun pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Imannya timbul, Bapak Ibu. Amin. Imannya timbul. Ketika imannya timbul, mulailah lembaran baru kehidupan Bartemius dimulai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa ia berseru-seru memanggil Yesus anak Daud? Karena ia mempercayai, meyakini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus dapat mengubah masa depannya, Bapak Ibu. Amin. Yesus itu dapat mengubah masa depan saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kepada firman Tuhan yang saudara dengar pada pagi hari ini, bahwa Tuhan akan membawa kepada saudara kepada pengalaman-pengalaman yang baru untuk keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari setiap persoalan dan masalah, dan Tuhan memberikan kemenangan, Bapak Ibu, seperti kehidupan Bartemius, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya. Roma 10 ayat 11 berkata demikian.
Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma, barang siapa percaya, atau terjemahan lain mempercayai kepada Dia, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak akan dikecewakan. Kata dikecewakan dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu, kata tidak dipermalukan dalam terjemahan bahasa Inggris itu tidak dikecewakan, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Jadi barang siapa percaya atau mempercayai Dia, Yesus Kristus, tidak akan dikecewakan, Bapak Ibu saudara sekalian. Seperti Bartemius, ketika dia mendengar dari orang, kata orang, Bapak Ibu saudara sekalian, telinganya mulai mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu mengalirlah ke tubuhnya, Bapak Ibu, ke otak, ke pikirannya. Lalu dia mempercayai bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Ada amin? Amin, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dikecewakan. Amin. Pasti digenapi apa yang diharapkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudaraku, yang kedua, teladan apa yang menjadi contoh dari kehidupan Bartemius? Bukan masa lalunya, tapi imannya, Bapak Ibu saudara sekalian. Imannya dimulai dari iman, lalu mengubah hidupnya, Bapak Ibu. Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Yesus, saudara juga harus demikian. Saudara mulai hidup saudara dengan beriman, mempercayai Yesus, itu iman, maka kehidupan saudara akan dimulai. Amin. Dimulai di mana Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan saya selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, ayat ke-48, ada banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua, iman Bartemius. Yang pertama, ketika dia mendengar, imannya mulai bekerja. Yang kedua, Bapak Ibu, dia terus berusaha. Amin. Tidak pantang menyerah, Bapak Ibu. Walaupun gagal lagi, Bapak Ibu saudara sekalian, dia tidak padamkan api semangatnya untuk bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Coba simak di ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ada halangan, ada tantangan, rintangan yang coba menghalangi untuk Bartemius berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi di sini dikatakan semakin ia dihalangi, dia semakin keras berteriak, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Kalau iman itu timbul, Bapak Ibu, dalam diri kita, Bapak Ibu, iman itu akan bekerja, membuat saudara dan saya itu sangat yakin apa yang saudara ingini itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi Bartemius itu percaya bahwa Yesus orang Nazaret, Bapak Ibu saudara sekalian, akan menolong hidupnya, akan merubah masa depannya, akan menyembuhkan butanya sehingga dia dapat melihat, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi usahanya itulah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu didasari dari imannya yang bekerja, Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya punya anak yang paling kecil namanya Cleora, Bapak Ibu saudara sekalian. Di masa pandemik ini, beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, dia belajar sepeda, Bapak Ibu. Ya. Jadi tadinya rodanya 4, Bapak Ibu ya. Jadi roda depan, belakang, ada 2 lagi kanan kiri, jadi 4, Bapak Ibu, yang menyangga untuk dia tidak jatuh.
untuk dia seimbang Bapak Ibu. Dan anak ini saya lihat berusaha terus Bapak Ibu. Tiap hari saya dirongrong terus, tiap sore ajarin dia sepeda terus Bapak Ibu. Tungguin dia sepeda. Tapi karena dia punya semangat Bapak Ibu saudara sekalian, kesungguhan untuk bisa naik sepeda pakai roda 2 Bapak Ibu saudara sekalian, dan saya menemaninya. Singkat cerita Bapak Ibu saudara sekalian, dari masa-masa situasi yang keadaan seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian, wow, luar biasa. Dia bisa goal, maksudnya apa yang diingininya itu bisa tercapai Bapak Ibu saudara sekalian. Dia bisa naik sepeda roda 2 Bapak Ibu saudara sekalian. Bahagianya dia Bapak Ibu saudara sekalian, dia sangat senang. Jadi apa yang diperjuangkannya Bapak Ibu saudara sekalian itu luar biasa, tidak sia-sia. Dia bisa naik sepeda roda 2 Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Nah, ini contoh yang kecil Bapak Ibu. Demikianlah Bartemius Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Ada banyak orang di sekitar yang menghalang-halanginya untuk bertemu dengan Yesus. Mungkin dia dimarahi walau padahal dia tidak salah Bapak Ibu. Mungkin dia dihina padahal tidak merugikan orang lain. Ada banyak kelemahan-kelemahan fisik. Bartemius buta, nggak bisa lihat Bapak Ibu saudara sekalian, jalan aja susah Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi dia tidak surut pantang menyerah. Dia terus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu saudara sekalian. Kita garis bawahi ayat yang ke-48b. Namun semakin keras ia berseru. Berarti kata memohon yang kedua, dia teriak dengan maksimal mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, dengan sangat, supaya Yesus mendengar seruannya Bapak Ibu saudara sekalian. Dia tidak peduli apapun yang menghalangi untuk dia berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Ada amin? Ada banyak halangan yang menghalangi kita Bapak Ibu saudara sekalian. Ada banyak kelemahan yang menghalangi kita untuk kita terus percaya kepada Yesus, untuk kita tetap setia kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, hari ini atau pagi hari ini saudara sekalian, marilah saudara tetap berusaha dan terus Bapak Ibu maju, jangan mundur, jangan lihat ke belakang, teruslah maju. Ada kemenangan yang Tuhan akan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Lihat saja nih Bapak Ibu saudara sekalian. Lihat saja ayat ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, ya, usahanya membuahkan hasil Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti. Yesus dengar permohonan, seruan orang yang sungguh-sungguh mencari dia Bapak Ibu saudara sekalian. Ada amin? Amin Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan memanggil dia. Dan murid-murid memanggil orang buta itu, Bartemius itu, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya mengajak kepada saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing Bapak Ibu, teruslah berusaha. Janganlah pernah menyerah Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun kekuatan fisik kita semakin lemah, percayalah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kekuatanmu saudara sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Lalu Yesus berhenti dan Yesus mendengar permohonan Bartemius. Dan dikatakan di ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu,
Jawab Bartemius, "Rabuni, supaya aku dapat melihat, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Pergilah." Maksudnya Yesus pergilah itu suruh dia ketika dia sembuh, dia harus bertemu dengan pemuka agama dan menunjukkan bahwa dia sembuh, dan itu sah. Jadi hukumnya sah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia benar-benar sembuh kalau keputusan itu oleh pemuka agama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Iman Bartemius membuahkan hasil, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Jubah berbicara tentang simbol masa lalu yang buruk, Bapak Ibu. Menanggalkan jubah, simbol masa lalu yang buruk. Amin. Amin. Ditanggalkan jubahnya, lalu ia segera, kata segera ini cepat-cepat, jangan tunda-tunda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Segera, cepat-cepat, Bapak Ibu Saudara sekalian, datang kepada Yesus. Amin. Saudara punya masa lalu apa? Dosa itu menghambat berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa itu menghambat keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tanggalkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggalkan itu, lalu berlarilah, berdirilah, segera, cepat-cepat datang kepada Yesus. Bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia tidak lepas dari kelemahan-kelemahan, Bapak Ibu. Tapi tinggalkanlah itu semua, hal-hal yang buruk yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan membuka pintu-pintu berkat buat saudara dan saya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya coba menyelami seorang buta Bartemius sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin dia mengalami hal-hal yang buruk yang tidak kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia lahir buta, mungkin dia sakit hati dengan orang tuanya. Kenapa saya dilahirkan buta? Atau banyak orang-orang yang menghina atau merendahkan karena fisiknya kurang, lemah, Bapak Ibu, karena buta, Bapak Ibu. Ada banyak kepahitan, ada banyak kebencian, ada banyak karakter yang buruk yang menjadi perjalanan kehidupan Bartemius, Bapak Ibu, karena dia dibesarkan di jalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sudah tahu kita statusnya dia adalah peminta-minta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu orang yang peminta-minta pada pada waktu zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka adalah orang yang disisihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka adalah orang yang tidak dianggap atau direndahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bartemius mungkin mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika saya melihat, ketika ia bertemu dengan Yesus, Yesus memanggilnya, dia menanggalkan jubah masa lalunya. Amin. Kenapa dia bisa sembuh, Bapak Ibu? Karena dia menanggalkan segala, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa dan segala kejahatan yang dilakukannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dosa menghambat untuk kita menerima keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada amin? Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu tanggalkanlah
segala kebiasaan buruk atau tabiat yang kurang baik. Mari kita mengarah pandangan kita kepada Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, tinggalkan yang lama, Bapak Ibu. Amin. Pandanglah ke depan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesimpulan yang terakhir, Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa mengubah diri kita atau masa depan kita kalau kita sendiri tidak mau bekerja sama dengannya. Mari kita mempercayai firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita jauh lebih baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari kehidupan perjalanan Bartemius. Kami melihat Tuhan mengasihi orang yang hina, Tuhan mengasihi orang yang rendah. Tuhan memperhitungkan iman Bartemius. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara merasa direndahkan, saudara merasa tidak berharga, saudara mengalami banyak persoalan dan masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah dan mempercayailah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan saudara, yang akan membawa saudara keluar dari setiap problema masa lalu saudara. Dan Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan kita. Terimalah pada pagi hari ini berkat daripada Bapa di surga. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.